Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah nih, pagi ini kita bertemu kembali, tapi dalam hal yang berbeda ya. Kita buat dalam bentuk rekaman video. Sebelumnya kita sudah belajar ya, ada catatan barangkali ya, dan kemarin juga melalui WhatsApp itu dalam grup. Sekarang kita buat dalam video supaya ada rekaman, dimana kalian bisa langsung menonton, melihat, dan mendengarkan. Karena kalau ilmu ya yang kita pelajari sering kita ulang-ulang, maka itu akan lebih baik dan lebih cepat menangkapnya, dan lama juga tahannya. Nah, oke. Sekarang Bapak ingin menyampaikan tentang fisat kembali untuk semakin kuat nih hafalannya. Karena supaya kalian betul-betul paham nih apa sih fisat itu. Terus apa itu satelit? Masih ingat ya? Kemarin sudah dibaca lagi bukunya? Nah, baiklah. Kita langsung saja, karena kita mau bahwa kita belajar ini betul-betul mendapatkan manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar belajar yang ya menghafal, tapi betul-betul paham. Nah, Bapak maunya kenapa pakai rekaman? Supaya bisa langsung membayangkan, bisa langsung membuat sesuatu hal seperti adanya. Kalau Bapak seperti itu ya, salah satu cara mudah menghafal bagi Bapak adalah tidak hanya sekedar membaca, tapi langsung merasakan atau membayangkan dan pakai gerakan ketika menghafalkannya. Masih ingat kemarin apa itu fisat? Panjangannya apa? Ya, oke. Ya, very small faktor terminal. Nah, apa itu? Nah, kalau Bapak pakai gerakan, itu langsung Bapak tunjukkan ya. Contoh, Visat ya, Visat adalah stasiun. Kita tahu stasiun ya, stasiun itu tempat keramaian adalah stasiun penerima sinyal. Arti penerima sinyal itu dari atas ya. Stasiun penerima sinyal dari satelit. Nah, kalau satelit karena di atas maka kita bayangkan langsung ya. Stasiun penerima sinyal dari satelit. Nah, stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan. Nah, langsung kita tunjukkan dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang lebih 3 meter. Itu cara menghafal yang mudah. Jadi sekali lagi, stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang lebih 3 meter. Kemudian apa lagi kita pelajari? Ya, fungsinya. Ya, bagus, fungsinya. Apa itu fungsi utama fisat? Fungsi utama fisat seperti tadi kalau kita sudah tahu definisinya ya. Nah, fungsi utama fisat adalah menerima, berarti menerima dari sana kan ke sini. Fungsi utama fisat adalah menerima dan mengirim data ke satelit. Jadi itu ya, menerima dan mengirim data ke satelit. Nah, itulah fungsi dari fisat. Nah, apa yang berikutnya kita pelajari kemarin? Masih ingat? Ya, satelit. Nah, satelit. Berarti kalau satelit berada di atas ya. Nah, apa itu definisinya? Satelit adalah suatu benda, saya bayangkan suatu benda di ruang angkasa. Nah, angkasa di mana? Pastikan di atas. Suatu benda di ruang angkasa yang mengitari ya, bayangkan langsung mengitari benda lain di dalam lingkup tata surya dalam periode dan ketinggian tertentu. Nah, saya jadi enak tuh kalau seperti itu ya. Ulangi ya, satelit adalah suatu benda di ruang angkasa yang mengitari benda lain di dalam lingkup tata surya dalam periode dan ketinggian tertentu. Nah, itu dia. Terus definisinya apa? Itu definisinya, maaf. Terus apa fungsinya? Ayo, fungsinya apa? Satelit berfungsi sebagai, karena dia di atas ya, kalau tadi bisa menerima dan mengirim kan, karena dia di atas, maka satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi, ke sana. Jadi penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi. Nah, itu ya. Nah, itu yang penting harus kita hafal, karena ini penting ya ketika nanti mungkin kalian masuk kerja atau tingkat atas, apa itu fisat, belajar fisat tapi nggak tahu. Nah, coba pastikan kalian sudah menghafalnya kali ini. Nah, cerita sedikit mengenai perkembangan, Bapak sudah sampaikan juga kemarin bahwa teknologi fisat ini awalnya itu point to point dan kapasitasnya besar. Kenapa besar? Karena digunakan untuk operator telekomunikasi. Ya. Jadi belum dipakai untuk ke end user waktu itu ya.
belum sebagai media akses, tapi betul-betul sebagai operator telekomunikasi, digunakan untuk trunking, ya, sebagai proyek juga. Nah, backup dan itulah yang awal-awalnya. Namun perkembangan karena banyaknya kebutuhan, ya, karena pada tahun lebih kurang 1989 itu kan pertama kita tahu bahwa Vsat masuk ke Indonesia. Nah, kenapa? Karena bermunculnya bank-bank swasta, di mana bank-bank ini butuh hubungan, ya. Kalaulah tadinya mengirimkan data, kebayang ya, berkas data itu harus dikirimkan pakai kurir, berapa lama? Nah, kemudian menggunakan teknologi yang lain juga butuh koneksi yang bagus, tidak stabil, waktu itu ada dial dan lainnya. Nah, untuk lokasi yang jauh terutama itu akan kesulitan, makanya bank-bank swasta sementara dia harus melaporkan ke Bank Indonesia. Maka teknologi Vsat inilah dijadikan sebagai salah satu media akses untuk komunikasi telekomunikasi yang bisa digunakan mengirimkan data-datanya. Nah, kemudian apalagi, nah, digunakan juga ya, sampai sekarang juga digunakan ya, apa itu, untuk ATM. Kita lihat di dalam kota, bahkan di SPBU ya, kebanyakan ATM masih digunakan Vsat di atasnya itu ya. Nah, dulu juga seperti itu. Nah, Vsat ini ya sebenarnya bukan hanya data, dia bisa juga digunakan untuk komunikasi yang lain, voice bisa untuk suara ya, untuk teleponan, kemudian untuk internet dilewatkan juga bisa. Nah, kenapa ini sangat penting Vsat ini kita pelajari? Karena memang akan terus digunakan ya selama ya koneksi ke suatu tempat tujuan itu tidak bisa dijangkau. Nah, apalagi negara kita adalah negara kepulauan ya, banyak pulau yang tersebar sehingga susah dijangkau. Ya, bayangkan kalau seandainya harus narik kabel FO gimana? Terus harus pasang radio sementara belahan bumi bulat tidak dapat lagi. Mau taruh repeater di mana kalau di tengah laut ya. Akhirnya apa? Teknologi Vsat inilah yang digunakan, makanya tetap digunakan. Nah, kemudian kalau Vsat ini sendiri saat ini paling banyak di mana digunakan? Ya, contoh bank ya, perbankan yang di daerah pelosok-pelosok. Terus apalagi perkebunan. Nah, perkebunan, contoh perkebunan sawit kan itu mereka butuh komunikasi. Ya. Nah, pertambangan, bahkan tengah laut ada ya yang digunakan untuk pengoboran minyak. Nah, masih ingat apa yang kita pelajari lagi sebelumnya? Ayo Pak. Ada 2 jenis satelit. Ya, ada 2 jenis satelit. Ada berapa? Ya. Kalau ditanya langsung jawab ya. Walaupun ini medianya video ya, tapi kalau kita langsung seolah-olah interaksi, maka kalian menjawab itu akan terasa dapat gitu feel-nya. Bahkan itu akan merekam ke bawah sadar. Oh iya. Jadi ingat lebih lama, lebih tahan ingatnya. Ya, jadi kalau Bapak tanya ingat langsung jawab. Kalau ditanya langsung jawab, sehingga apa? Ketika nanti ujian pun kalian sudah otomatis spontan bisa menjawabnya. Kenapa? Udah terbiasa menjawab ya. Oke, Bapak ulangi. Ada berapa jenis satelit? Ada 2. Masih ingat? Yang pertama, jenis satelitnya apa? Namanya disebut satelit alami. Satelit apa? Satelit alami. Ya, bagus ya. Satelit alami adalah benda-benda di luar angkasa sana ya, tapi bukan buatan manusia, namanya juga alami ya. Jadi benda-benda yang di luar angkasa sana mereka juga sama fungsinya ya. Di luar angkasa dia juga mengorbit ya dengan periode dan ketinggian tertentu, tapi ya bukan buatan manusia. Kenapa? Ya itu sudah menjadi ya ciptaan Allah. Dan apa itu contohnya? Contohnya adalah bulan. Bulan adalah salah satu satelit alami dari bumi. Nah, dia mengelilingi ya. Nah, kemudian selain satelit alami, apa kemarin? Masih ingat? Yang kedua adalah satelit buatan. Satelit apa? Satelit buatan. Nah, satelit buatan ini tentunya satelit yang dibuat oleh manusia, berbalikan dengan yang tadi ya. Nah, satelit-satelit ini ya berada di luar angkasa sana juga, itulah dari dia. Dia juga akan mengikuti periode tertentu dengan ketinggian tertentu, tapi ini dibuat oleh manusia, makanya disebut satelit buatan. Nah, jadi ada berapa jadi satelit? 2. Nah, satelit buatan ini pertama kali itu dikenal dengan nama Sputnik 1.
Nah, diluncurkan pertama kali tahun 1957 ya. Itu negara Soviet ya. Nah, kemudian selain jenis-jenis satelit, yang mana satelit buatan tadi itu banyak kegunaannya ya. Karakternya banyak. Bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, tentunya dia juga punya macam-macam kegunaan dan macam-macam juga penamaan satelitnya. Nah, ayo, kemarin Bapak sudah minta ya buat dalam bukunya cari ya, catat ya. Nih Bapak hanya sampaikan, tolong pastikan lagi, cari boleh di internet atau di mana saja, apa itu macam-macam satelit yang kalian bisa dapatkan ya. Oke, Bapak hanya informasikan ya, macam-macam satelit itu banyak. Ada satelit ilmiah, ada satelit cuaca, ada juga satelit militer, navigasi, astronomi, dan komunikasi. Nah, yang paling penting apa? Komunikasi. Kenapa? Karena kita belajar di satelit komunikasi ini. Satelit komunikasi tadi berguna untuk media akses ya, mengirimkan data. Nah, contoh yang saat ini banyak menggunakan tadi Pak bilang perbankan, perusahaan-perusahaan swasta, ya, pemerintahan juga ada, perkebunan. Jadi bagaimana kantor pusatnya dengan daerah-daerah jauh di pelosok-pelosok sana, daerah sana, di perkebunan itu bisa saling berkomunikasi, saling terkoneksi. Nah, mereka bisa kirim data, bahkan bisa digunakan juga untuk suara voice. Terus kalau di kebun kan nggak ada internet, dari mana? Nah, dari pusatnya tadi, ketika dia sudah berlangganan itu juga bisa dikirimkan dilewati internet. Jadi bisa kirim video, bisa juga kirim gambar juga bisa. Jadi banyak fungsinya. Juga menggunakan untuk aplikasi, ya itu juga bisa. Jadi banyak ya hal-hal yang bisa kita dapatkan dari belajar VSAT ini. Nah, itulah untuk VSAT di awal-awal ini. Nah, ada hal penting yang sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. VSAT ini tentunya ada kelebihannya ya, ada keuntungannya, tapi ada juga kekurangannya atau kelemahannya. Nah, kelebihan atau keuntungan dan kelemahan VSAT ini beragam ya. Banyak ya. Ada beberapa hal poin penting yang harus kalian bisa dapatkan ya. Silahkan nanti cari ya, karena ini menjadi salah satu yang harus kalian catat juga dalam buku kalian. Nah, pastikan kalian mencatat ini ya, cari apa saja yang menjadi keuntungan dan kelemahannya, apa ya kelebihan dan kelemahannya, apa itu kelebihan VSAT ya. Oke, Bapak kasih satu contoh. VSAT dapat dipasang di daerah-daerah terpencil. Nah, tadi kan disampaikan kan. Nah, kelemahannya apa? Kalau VSAT itu dia karena lokasi pemasangannya jauh, perangkatnya khusus, maka dia akan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Nah, itu masuk kelemahan. Nah, apalagi? Ya, silakan. Nah, kalau kalian rajin mencari di internet maupun dimanapun dan kalian catat kembali, maka kalian akan terbiasa dan akhirnya apa? Kalian akan mudah menjawab ketika ujian. Ya. Wah, Pak, kami banyak tugas. Bapak katakan ini tidak termasuk bagian dari tugas. Bapak hanya mau kalian proses belajar mengajar kita ya seperti itulah. Ya, dari dinas juga minta kalian tuh untuk kreatif. Kalian harus berusaha. Jadi tidak lagi disodorkan kayak anak disuapkan makan, tapi harus bisa kreatif. Nah, Bapak kasih oke. Maaf, Bapak kasih oke tambahan ya. Jadi kelebihan VSAT, keuntungan Bapak kasih aja ya. Nanti mungkin biar kalian lebih enak, kalian coba lengkapi ketika kalian cari di internet dan coba tulis ulang. Ya, salah satunya apa tadi? Kelebihannya yang pertama, dapat dipasang di daerah-daerah terpencil ya. Ya, disebut juga dengan wide coverage. Kemudian apa? Penyediaan aksesnya. Nah, lebih cepat. Kemudian kalau pertanyaannya apa? Kenapa lebih cepat, Pak? Coba bayangkan kalau seandainya kita mau pasang di kebun,
pakai FO. Bayang, narik FO aja untuk 10 kilo itu membutuhkan waktu berapa lama ya. Kalau memang sudah tertarik, oke lah. Ini sekarang lokasi baru nih, narik baru kan begitu jauh, per kilo aja udah 1 kilo aja udah berasa ya kalau narik kabelnya kan. Nah, terus radio tinggal pasang ini, tapi kalau jauh kan dia harus masang towernya lagi. Beda sama VSAT ya. Kenapa? VSAT itu tinggal diambil perangkatnya, dibawa ke lokasi tujuan, terus dipasang, diinstal, diarahkan, setting, selesai. Makanya lebih cepat. Ya itu dia, reliable ya. Kemudian yang ketiga, praktis dan cepat dalam masalah. Nah, itu sama, hampir sama ya. Kalau tadi penyediaan itu artinya, Pak, saya butuh pasang VSAT di mana? Di daerah Nias, karena dia beda pulau sehingga butuh waktu dan solusi yang bisa media akses apa? VSAT lah mungkin salah satu solusinya ya. Karena kalau sekarang dengar-dengar sudah bisa FO ya. Tapi kalau sebelumnya tidak, maka VSAT. Nah, penyediaan akses itu akan lebih cepat, tinggal dibawa. Begitu juga pemasangan. Pemasangan itu sangat cepat instalasinya, praktis dan cepat. Kenapa? Ya, taruhkan tiangnya, taruhkan antenanya, setting. Nah, jadi butuh waktu yang sangat singkat ya. Kemudian apalagi kelebihannya VSAT ini? Nah, kalau seandainya contoh ya di atas ATM. Kenapa kok di atas ATM? Ya contoh kalau seandainya ATM ini tidak digunakan lagi, kebayang ya, kalau akses yang lain. Nah, kalau FO sudah ditarik, ternyata pindah, ini nggak digunakan lagi, kan sayang FO yang sudah ditarik. Nah, kalau VSAT tinggal apa? Bongkar antenanya, terus bawa ke tempat yang baru, pasang antenanya. Jadi mudah dipindah-pindah, itu juga salah satu kelebihannya ya. Bahkan VSAT ini sudah digunakan untuk sambil bergerak ya, berpindah kemana. Di atas mobil, pernah lihat? Di atas mobil ada antena VSAT, nah mudah bergerak. Nah, ini juga salah satu kelebihannya. Terus kekurangan, nah tadi membutuhkan biaya yang mahal. Nah, kalau VSAT karena dia berhubungan dengan satelit, maka juga kalian harus bayangkan ya, kalau kebayang VSAT dan satelit ketika hujan turun. Nah, kebayang hujan turun dengan derasnya, maka itu juga akan berpengaruh. Jadi rentan terhadap cuaca. Ya, walaupun itu sebentar, tapi kan mempengaruhi juga ya. Kenapa? Karena ada nanti penguatan, dia bisa normal lagi. Tapi sedikit banyaknya ya menjadi adalah RTO gitu, request time out. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kalau VSAT ini beda sama akses yang lain, dia butuh space, tempat. Jadi antena VSAT tergantung diameter tadi. Kalau butuh yang 2,4 ya lebih kurang tadi. Ya kita harus space 3 meter. Bayangkan kalau seandainya kita di kantor, itu kita harus siapkan tempat khusus. Kalau di ATM, makanya di atas ATM itu, tapi kan antenya kecil kalau di atas ATM itu. Nah, ada space khusus. Tapi kalau kita menggunakan radio ataupun FO kan tidak, hanya perangkat seperti modem itu aja, kecil ya. Hanya tarik kabel. Nah, space-nya beda ya, lebih memakan tempat. Itu salah satu kelemahan lah kita masukkan. Kemudian apalagi? Karena dia jauh, maka ada delay ya, delay, keterlambatan ya, waktu tempuhnya itu. Nah, delay atau disebut juga latensi itu lebih tinggi dibandingkan media akses yang lain. Nah, itu biasanya rata-rata di atas 500 milisecond ya. Nah, bahkan sampai 1000 milisecond lebih. Nah, terakhir mungkin yang bisa menjadi kelemahan adalah ini udah positif ya, pastilah kita bilang. Yang menjadi kelemahan yang selalu ada setiap tahunnya ya, itu adalah kehilangan komunikasi dari satelit ya, disebut dengan sun outage ya, sun outage. Nah ya, kehilangan sinyal ya dari satelit. Nah, coba cari apa itu sun outage. Nah, inilah mungkin yang tambahan yang harus kalian dapatkan di pekan depan, sudah tercatat sampai kepada kelebihan dan kelemahan VSAT ini. Catat dan tambahkan sun outage itu lebih rinci ya. Oke, itu saja ya, lebih kurang sudah 20 menit waktu kita ini. Nah, nanti kalau semakin panjang ya kuotanya juga kan habis. Tapi setidaknya Bapak mau ini harus diulangi. Sehingga apa? Ketika ujian sudah lebih mudah nanti menjawabnya.
Visat, fungsi utamanya, satelit, fungsi utamanya, jenis-jenis satelit, macam-macam satelit, dan sekarang ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi tolong pastikan sudah bisa menghafalnya. Dimulai dengan apa? Mencatat ulang, mencatat kembali ke buku catatan masing-masing. Bisa ya? Oke, Bapak tunggu. Pekan depan sudah ada dalam catatannya. Kalau Bapak minta, maka sudah bisa diberikan. Orang yang jujur, dia akan bekerja sendiri. Orang yang jujur, dia akan berusaha mengerjakannya dengan maksimal. Dia akan berusaha mencari dengan hasil karyanya sendiri. Dia tidak mau dengan apa yang orang lain. Kalaupun dia harus mencontoh punya orang, dia tidak hanya copy paste, tidak, tapi dia harus mencerna, mencari lagi apa tambahannya dari internet boleh, dari yang lain boleh, tapi catat ulang dengan ada tambahan atau dikurangi. Kalau dikurangi jangan ya. Jadi biasanya kan kalau di kalau makanya bapak nggak mau di Word atau apa, karena kalau di Word tuh sudah tinggal tulisan COPY itu tinggal klik, pindahkan PASTE, klik. Nah, itu gampang kali, makanya Bapak mau tulis tangan, semua aktif terlibat. Ya, tulis tangan. Usahakan ya. Nah, jadi pekan depan kita sudah ada materi tambahan ya hari ini ya, kelebihan dan kelemahan tadi. Oke, itu saja. Nah, kalau ada pertanyaan silakan, nanti bisa kita bahas dalam grup WhatsApp. Dan nanti pekan depan kita akan belajar lebih lanjut sampai nanti di akhir bulan kita akan review, ada evaluasi. Makanya Bapak akan selalu mengulangi supaya lebih mantep gitu ya hafalnya. Baik, nah itu saja untuk pembelajaran hari ini. Bapak tadinya mau mencoba streaming tapi kok nggak ini ya. Bapak coba melalui rekaman video ini, semoga bermanfaat. Bapak kirimkan ke YouTube, silahkan diakses ke link yang Bapak berikan. Dan ingat ya, supaya kita sama-sama bisa mendapatkan informasi lebih ya, terutama anak-anak Bapak ya, subscribe dan aktifkan loncengnya, notifikasi ya. Oke, bisa ya. Selamat belajar, semoga sukses untuk semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Semangat pagi. Pagi. Sukses luar biasa untuk semua.